Program potongan gaji 3% untuk tabungan perumahan rakyat alias Tapera terus menuai kontroversi lantaran dianggap memberatkan pekerja dan juga pemberi kerja. Namun di tengah penolakan Tapera untuk pekerja swasta dan pekerja mandiri, laporan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2021 menyebut ada lebih dari 124.000 pensiunan PNS yang belum mendapat pengembalian dana Tapera sebesar 567 miliar rupiah. Dari laporan BPK juga di tahun 2022 ada penyaluran dana pembiayaan perumahan sebesar 26 miliar rupiah dinilai tidak tepat sasaran. Dengan sederet temuan masalah, kepercayaan publik pada potongan pendapatan untuk program Tapera semakin rendah. Seperti apa pemerintah menyikapi hal ini akan kita bahas setelah tayangan berikut ini. Pemerintah menyebut program Tapera tetap berlanjut meski memicu gelombang protes publik. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko bilang masalah Tapera bukan soal ditunda atau tidak, tapi pemerintah membuka ruang masuknya aspirasi berbagai pihak. Enggak, udah ditentukan kok itu secara undang-undang secara aturannya memang sampai 2007. Pak, kalau dirilisnya 3 peraturan instrumen turunan itu 2027 gitu. Enggak, itu sampai dengan 2027 paling lama. Persoalannya bukan ditunda atau tidak ditunda, tapi persoalannya adalah mendengarkan aspirasi berbagai pihak, kan begitu. Sehingga nanti akan ada perbaikan di peraturan menterinya. Nah, disitulah ya. Kewajiban iuran Tapera 3% yang diambil dari penghasilan tetap setiap bulan membuat beban yang ditanggung kelas pekerja bertambah. Saat ini sudah ada sederet potongan pendapatan yang harus ditanggung para pekerja, seperti PPh 21, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, BPJS Jaminan Pensiun, serta JKK dan JKM. Tambahan pungutan Tapera juga membuat kelas menengah semakin terimpit beragam pungutan yang makin membebani keuangan rumah tangga. Kayaknya saya nggak setuju banget ya, soalnya dari pemotongan aja udah banyak ya. Dan juga Tapera juga kalau dihitung-hitung ya nanti pas saya pensiun juga nggak bakal bisa dapat rumah. Kalau menurut saya dengan Tapera ini yang mungkin manfaatnya nggak bisa langsung dirasakan, mungkin buat karyawan seperti saya ya itu cukup memberatkan. Atau bahkan ada pegawai juga yang sebenarnya udah punya rumah kan, tetapi kenapa harus punya potongan Tapera itu untuk subsidi silang begitu Mbak. Laporan harian Kompas menyebutkan pendapatan kelompok kelas menengah ternyata lebih kecil dari pengeluaran mereka. Di tahun 2021 diperkirakan rata-rata pendapatan kelas menengah di angka 2,71 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran mencapai 2,78 juta rupiah. Ada selisih gaji dan pengeluaran sekitar Rp65.000. Di tahun 2045, selisih pendapatan dan pengeluaran diperkirakan bisa mencapai Rp431.000. Pengusaha hingga serikat buruh menilai, Tapera boleh diterapkan selama tidak bersifat wajib dan memaksa. Kalau kami melihat sebenarnya kalau konsep ini mau dipakai, pertama, kalau tamanya tabungan ya sukarela aja gitu. Jadi tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja untuk mengiur. Sebenarnya penyiapan perumahan rakyatnya itu sebenarnya bagus gitu. Cuman mengapa ya kita harus dibebankan tambahan iuran lagi gitu. Padahal saat ini juga sudah ada untuk kesiapan melalui JHT ini gitu ya. Desakan membatalkan kebijakan Tapera juga berembus di DPR. Menurut anggota Komisi 6 DPR dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, program Tapera terdahulu untuk PNS masih banyak masalah. Mendesak pemerintah untuk membayarkan dana Bapetarum PNS Tapera kepada peserta yang telah pensiun atau ahli waris peserta yang telah meninggal. Dan terakhir, mendesak pemerintah membenahi carut-marut tata kelola BP Tapera dan sebelum itu semua dibenahi pimpinan izin. Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat. Demikian pimpinan, terima kasih. Program Tapera menguji kepercayaan publik, apakah simpanannya aman dan bisa dicairkan saat pensiun.
Hasil pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dana tapera tahun 2020-2021 menunjukkan ada lebih dari 124.000 pensiunan peserta tapera belum menerima dana mereka. Total jumlah dana yang belum disalurkan itu mencapai 567,5 miliar rupiah. 124.000 anggota tapera itu sebagian telah meninggal dunia dan pensiun. Namun masih tercatat sebagai peserta aktif tapera. Data tersebut merupakan hasil konfirmasi BPK ke Taspen dan Badan Kepegawaian Nasional. BP Tapera mengklaim telah mengembalikan dana tapera kepada ribuan pensiunan ASN atau kepada ahli warisnya. Ya, seluruh hasil temuan BPK dimaksud telah ditindaklanjuti ya, oleh BP Tapera, dalam artian semua hak kepesertaan yang menjadi substansi temuan sudah kita kembalikan ke peserta penerima hak setelah kepesertaannya berakhir, yang ASN yang pensiun ya. Dan sudah kami laporkan ke BPK tindak lanjutnya, kemudian telah dinyatakan selesai oleh BPK. Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengaku menyesal saat program tapera memicu kemarahan publik. Menurut Basuki, persoalan tapera adalah kepercayaan yang belum terbangun. Sebetulnya itu kan dari 2016 undang-undangnya. Kemudian kami dengan Bu Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya. Ini masalah keras. Ya, ini masalah keras. Sehingga kita undur ini sudah sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang ini belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah 105 triliun dikucurkan untuk FLPP, untuk subsidi bunga. Sedangkan kalau untuk tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul 50 triliun. Jadi effortnya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Pemerintah perlu mengkaji serius kebijakan tapera, termasuk transparansi pengelolaan dana tapera demi memastikan kepercayaan masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal desakan penolakan potongan pendapatan untuk program tapera bersama tenaga ahli utama KSP, Johannes Joko, dan juga Direktur Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam Mbak Nilo, selamat malam Mbak Tauhid, sehat selalu semua. Baik, saya ingin ke Pak Joko dulu ini, bicara soal tapera ini, sekarang ada isu trust soal tapera, bagaimana pemerintah menyikapi ini? Ya, harus ini pilah dulu begitu ya Mbak ya, kalau menurut kami ya, terkait dengan substansi dari kebijakan ini dengan keraguan masyarakat terhadap implementasi dari kebijakan ini. Secara kebijakan tentang tapera ini kan sebenarnya kebijakan yang bagus begitu. Karena bagaimanapun juga kita harus menyadari ada problem tentang penyediaan rumah untuk masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, di mana masyarakat berpenghasilan rendah itu mengalami kesulitan akses untuk bisa mendapatkan rumah, ataupun membangun rumah, ataupun merenovasi rumah, pembiayaannya, karena biayanya kalau seandainya kredit itu didapatkan dari bank komersial, itu sekarang nilainya tinggi sekali dan besar sekali begitu. Sementara di satu sisi pemerintah selama ini sudah berupaya untuk menutupi itu dengan memberikan FLPP begitu, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Nilainya juga tidak kecil, tetapi itu tampaknya masih kurang begitu Mbak, untuk bisa bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa mendapatkan sarana perumahan begitu. Lah pada titik ini kita harus kita lihat dulu gitu loh, bahwa semangatnya sebenarnya upaya dari tapera ini adalah upaya untuk agar masyarakat berpenghasilan rendah ini bisa mendapatkan pembiayaan rumah dengan terjangkau begitu. Karena dalam hitung-hitungan kami misalnya secara simulasi, kalau seandainya kredit itu diajukan melalui bank komersial itu kan bunganya bisa 15-20%, kemudian jangka waktunya 20 tahun. Sementara kalau nantinya tapera ini menggunakan dana tapera itu pembiayaannya bisa 30 tahun, kemudian bunganya 5%. Itu selisihnya jauh sekali begitu, Mbak, untuk bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, memang ada keraguan terkait implementasinya begitu. Karena misalnya dari teman-teman serikat buruh itu kemarin aspirasinya coba kita tangkap bahwa ada
mereka minta nih kejelasan mekanismenya nanti seperti apa. Ini yang mungkin ini menjadi PR kami untuk terus melakukan sosialisasi dan komunikasi, termasuk juga transparansi tata kelola, mengingat problem-problem yang terjadi sebelumnya terhadap proses-proses penggunaan dana-dana seperti Tapera ini. Demikian. Oke. Artinya ada pemerintah sendiri masih belum terlalu siap ya Pak soal Tapera ini nantinya? Kalau dari sisi kesiapan sebenarnya sudah siap, tetapi sekali lagi ini kan dalam sebuah kebijakan itu pasti ada pro dan kontra begitu. Nah, dalam konteks yang kontra ini kita mendengar begitu pemerintah seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko kemarin, jangka waktunya itu kan untuk melakukan mengeksekusi kebijakan ini itu masih sampai ada waktu sampai 2027. Dalam waktu 3 tahun ini maka ya sekali lagi mari terus kita berkomunikasi, kita coba sosialisasikan sehingga ada upaya untuk terus mencari celah-celah perbaikan terhadap celah-celah yang ada. Demikian. Baik, Pak Joko, begini, kebijakan ini dianggap kemudian tidak sensitif pada isu ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Karena kita tahu bahwa setelah ada COVID, ini kan angka pengangguran tinggi, kebutuhan daya beli masyarakat kemudian juga turun. Penghasilan juga pekerja, utamanya kelas menengah ini dibebani dengan banyak potongan. Ini kok nggak sensitif sih pemerintah dengan hal-hal seperti ini gitu? Ya, kalau sekali lagi keputusan kebijakannya kan ini eksekusi pungutannya itu kan butuh masih waktu 3 tahun berdasarkan dari PP 25 2020 di mana eksekusi pelaksanaannya itu paling selambat-lambatnya dilakukan 7 tahun setelah pembentukan BP Tapera. Tetapi semangatnya pemerintah kan melihat bahwa ini kebijakan ini bagus begitu, tetapi memang kalaupun memang ada masukan-masukan dan suara-suara dari masyarakat, lah ini terus yang akan kami kelola. Pemerintah sudah jadi cenayang begitu Pak Joko, dalam 3 tahun masyarakat akan mampu, ekonominya akan membaik begitu? Ya kalau kita melihat situasi ekonomi kita saat ini secara ekonomi global kan Indonesia dibandingkan negara-negara lain kita di atas rata-rata. Tentu kalau kita melihat mengelola negara ini kan tidak bisa dalam perspektif selalu pesimis begitu Mbak. Oke, baik. Tetapi ada suatu perspektif optimis yang harus terus kita jaga begitu. Oke, saya ke Pak Tauhid. Bagaimana Anda menyikapi apa yang disampaikan pemerintah ini? Ya, saya kira pada dasarnya tujuannya baik ya, pemerintah ingin mengatasi masalah perumahan ya. Tetapi memang saya melihat ada kewajiban ya yang dipaksakan bagi para pekerja untuk ikut berperan begitu. Padahal kalau kita lihat dalam filosofisnya ini mungkin yang seringkali mungkin kurang pas dengan situasi bahwa semua pekerja itu wajib ikut tapera ya. Padahal dalam pemanfaatannya itu tidak semua mendapatkan manfaat yang sama begitu. Ada yang bisa mengakses kredit tapi ada yang juga tidak bisa. Nah, itu yang kemudian rasa ketidakadilan dalam mendapatkan hak dalam tapera, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam waktu 2 tahun ya, kalau misalnya undang-undangnya sendiri tidak direvisi, dia wajib dan PP-nya juga tidak direvisi, maka dengan sendirinya tidak ada perubahan yang signifikan begitu. Dan ini yang kemudian mungkin dalam waktu kurun 2 tahun tidak ada perubahan yang cukup jelas bagi masyarakat begitu, karena tadi sifat wajib ini yang kemudian dengan katakanlah semua orang tidak mendapatkan hak yang sama, ini yang kemudian rasa ketidakadilan itu muncul. Yang kemudian dari sisi ekonomi kalau kita lihat proyeksi ya dari KEM PPKF yang disampaikan, dalam waktu kurun 3 tahun sebenarnya ekonomi kita tidak terlalu signifikan naiknya begitu. Ya masih tetap angka 5% ya, itu juga sudah paling tinggi begitu, tidak terlalu baik ya. Namun memang tingkat konsumsi masyarakat, daya beli yang saya kira masih menjadi persoalan utama kita ya. Dan memang ada persoalan serius memang ya, ini dalam proses saya kira memang bagaimana isu governance ya, karena kekhawatiran masyarakat dengan beragam isu-isu di pemerintahan dalam mengelola dana publik, dana masyarakat, katakanlah isu di dana asabri dan sebagainya yang akhirnya lagi-lagi mengorbankan APBN kita. Mungkin itu.
Oke, Pak Tauhid, saya kembali ke soal Anda menyebut tadi soal revisi. Kalau menurut Anda, ini yang direvisi apanya? Angkanya atau apanya yang perlu direvisi? Kalau Masalah saya lihat wajib tadi? adalah ya kalau saya lihat di pasal 7 undang-undang ini ya, Undang-Undang Nomor 4 bahwa disebutkan tahun 2000 pasal 7 setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum wajib menjadi peserta. Nah, ini yang saya kira kita akhirnya bagi peserta katakanlah penghasilannya yang katakanlah telah memiliki rumah atau tidak berminat atau memiliki beban ekonomi yang lain dan memang mereka diberi kebebasan untuk memilih, maka dengan undang-undang ini wajib. Karena itu saya kira pasal 7 ini menjadi momentum apabila 2 tahun ini dikasih waktu untuk perubahan. Nah, inilah yang menjadi dasar bisa dilakukan perubahan begitu. Oke, mungkin tidak. Yang kedua, silakan lanjut. Ya, saya kira katakanlah bahwa pemerintah memang bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Mau tidak mau memang lagi-lagi bahwa tetap pemerintah bertanggung jawab ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tempat tinggal, maka tidak bisa semuanya itu diserahkan pendanaan itu ke masyarakat bebannya. Jadi ada unsur yang katakanlah memang pemerintah terutama bagi MBR menyediakan dana murah dan di banyak negara kalau kita lihat di banyak tempat subsidi dari pemerintah di banyak negara tetap diberlakukan ya dengan tidak membebankan gotong royong bagi masyarakat yang mampu begitu. Oke, Pak Joko, apakah itu mungkin bisa diubah begitu soal wajib tadi? Iya, kalau itu kan ranah di undang-undang ya Mbak, di ranah legislasi di teman-teman DPR. Sekaligus dalam forum ini menjadi forum yang sangat berharga untuk kami klarifikasi segala sesuatu yang hari ini menjadi perdebatan di publik itu ranahnya bukan di peraturan pemerintahnya Mbak begitu, bukan di PP 25 tahun 2020 maupun PP 21 tahun 2024, karena kewajiban itu terjadi karena adanya pasal yang disampaikan Pak Tauhid tadi di pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 lah. Pada titik ini sebenarnya pemerintah itu menjalankan amanat dari undang-undang terkait masalah pengelolaan dana tapera. Tetapi sekali lagi beginilah Mbak, kondisi hari ini kita harus sama-sama melihat dengan fair dan jernih bahwa upaya pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah melalui kredit dengan subsidi dan segala macam itu terus dilakukan, tetapi ini tidak cukup begitu karena kebutuhannya backlognya itu cukup tinggi 9,9 juta, sementara apa yang sudah coba dilakukan pemerintah melalui fasilitas kredit FLPP itu hanya bisa sampai 100 tahun ini saja, itu hanya dengan dana 13,27 triliun itu hanya bisa mengcover 166.000 unit rumah begitu Mbak. Artinya ini menjadi sesuatu yang mendesak juga karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa saat ini ada bonus demografi dan salah satu kebutuhan 3 kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan papan, dan inilah yang menjadi mau tidak mau memang ini sebuah kebijakan yang di satu sisi tidak mudah begitu, pasti akan muncul pro dan kontra. Dan itulah kemarin yang juga disampaikan oleh Pak Basuki, Pak Menteri PUPR, beliau menyesalkan adalah bukan menyesalkan terkait kebijakannya, tapi menyesalkan bahwa komunikasi yang perlu dilakukan kepada publik sehingga publik menangkap misleading terhadap kebijakan ini yang belum dilakukan secara optimal. Dan dalam kurun waktu 2-3 tahun ke depan ini adalah tugas bersama kita untuk bersama-sama terus mengkomunikasikan kepada publik, kalaupun ada celah-celah yang harus diperbaiki, kalaupun ada celah-celah yang memang harus direvisi, ya inilah waktunya untuk kita melakukan bersama. Tetapi sekali lagi dalam kesempatan ini nahwanya yang harus kita tangkap bersama. Nahwa bagaimana masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan bantuan rumah yang layak begitu. Oke, kita garis bawahi itu Pak Joko, tapi yang paling juga penting adalah memahami kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Itu yang kemudian diinginkan oleh masyarakat untuk didengar oleh pemerintah. Pak Tauhid, terakhir, Anda optimis kemudian ini akan menjadi solusi untuk backlog perumahan yang dengan rumah subsidi saja itu dulu backlognya masih sangat besar?
Ya, karena kalau lihat ya dengan data-data sebenarnya kan 1 juta rumah relatif tercapai, tapi kebutuhannya per tahun rata-rata 1,5 sampai 2 juta ya. Dengan ini pun saya kira masih tetap ada backlog begitu ya. Saya kira skema-skema lain itu juga harus perlu dilihat ya. Dan terutama yang kita punya problem sendiri juga banyak masyarakat kita yang sebenarnya di atas MBR ya. Itu juga banyak yang belum memiliki rumah ya, tetapi mereka juga tertekan dengan bunga kredit perbankan. Nah, ini yang kemudian hak mereka melalui regulasi ini itu yang kemudian tidak terakomodasi, sehingga mereka banyak yang protes terutama di kalangan kelas menengah ini begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Tauhid dan juga terima kasih Pak Joko sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia. Malam sehat selalu.